Jadi sedikit intro ya karyanya, karyanya yaitu garis wajah. Boleh saya pinjam nih ya, garis wajah. Sampulnya unik ya. Entah sudah berapa lama waktu yang kuhabiskan bersamamu, aku berhenti menghitung sejak pertama kali kau membuatku tersenyum. Pernah terbesit dalam pikiranku kalau aku tak akan mencintai siapapun, tapi kau telah mengetuk pintu hati dan menjadi cinta sejatiku. Garis wajah dari Kak Amia Toshiro. Welcome Kak Amia. Boleh ngomong Kak, sapa. Cek. Tekan, ditekan kan? Tapi tekan. Bukan, jangan tekan lama-lama. Cek. Oh, ada tuh. Cek. Nah, oke. Boleh sapa Kak. Selamat malam untuk semua teman-teman pengunjung dan tenan dari Arcadia Class hari ini. Ya. Saya Mito Sirosa. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Mari merayakan lebaran. Kita lewat. Spontan, maaf. Spontan. Ya. Selamat malam kan? Selamat malam. Selamat malam. Ini mau dipanggil apa? Amia Toshiro atau Toshi? Waktu ya? Nah, Toshi itu anak laki-laki. Oh, anak laki-laki Toshi Sita ya? Yang ceria. Oh, anak laki-laki yang ceria. Seperti Kak Fadila cerita. Nggak apa-apa. Ada apa ya? Nggak apa-apa. Cut ya di video ya. Seperti Kak Toshi yang seceria malam hari ini. Kan kalau misalnya mau nama pena aja gitu. Nama pena, ya nama pena. Oke. Nyala kah? Oke, terkait dengan karyanya garis wajah ya. Terkait dengan karyanya garis wajah pada malam hari ini yang ditampilkan malam hari ini, sebenarnya saya punya salinannya yang ada dijual di booth. Oh iya ya. Kalau misalnya pengen baca karyanya ini seharga 60.000. Iya, khusus di event Arcadia Class. Kalau di luar dari event Arcadia Class saya jual 75 kan. Di sini khusus di sini 60.000. Oke. Ya, saya kasih diskon. Saya mau. Tapi sebelum itu biar yang lain pengen beli, boleh perkenalkan premis dari ceritanya. Kalau tadi tentang cinta sejati saya baca cinta sejati yang seperti apakah yang ditulis Kak Toshi? Kalau cinta yang kayak Habibie dan Aini. Hanya maut yang bisa memisahkan. Iya. Pokoknya pesan yang kental banget di sini itu apa yang menjadi takdirmu itu udah bakal kelewat gitu loh. Walaupun apapun yang terjadi di dunia ini gitu. Oke. Jadi kadang ya kita nggak tahu takdir kita seperti apa gitu. Iya. Itu masuk spoiler. Masuk spoiler. Kalau mau lihat cerita cintanya bagaimana, ya baca. Oke. Tapi boleh diceritakan ini premis ceritanya seperti apa, tentang apa? Premis ceritanya ini dari sudut pandang si cewek yang lagi mengenang masa-masa SMA-nya. Wah, flashback. Iya, masa-masa SMA di mana dia dan si suami ya sudah si suaminya itu sudah mulai sadar akan cinta. Mereka aslinya berteman dari SD sampai SMP. Di SMA ketemu lagi tapi beda kelas, beda sekolah. Beda sekolah. Cuma karena perputaran takdir mereka ada aja jalan yang membuat mereka tuh ketemu lagi gitu. Hingga akhirnya menikah tadi ya? Iyalah. Oke, suami istri kan? Suami istri. Oke, jadi suami istri ini mengenang kembali masa-masa. Enggak ada, saya bilang istrinya. Oh, istrinya, sorry. Istrinya aja ya tadi ya? Sorry. Istrinya saja. Jadi dari premisnya sudah bisa loh yang ditangkap loh. Oh ya, sorry. Saya kebawa suasana tadi kan suami istri kan sudah lama. Istrinya yang mengenang, karena suaminya sudah
Ya, Usana. Cuma masa kecil karena suaminya sudah tiada gitu ya. Itu udah masuk spoiler karena sudah dari awal saya menekankan itu ya. Jadi feel-nya itu saya buat manis, tapi kalian tahu kalau dia bakal tidak ada sudah di endingnya. Gitu. Tapi kalau saya sih walaupun sudah tahu endingnya, saya bakal akan menikmati kisah-kisah cinta atau kisah-kisah manis. Walaupun tahu kalau itu dia sudah nggak ada, tapi gimana sih kehidupannya dia? Semanis apa sih sampai tidak bisa move on ini sih? Si istrinya tidak bisa move on ini kenapa gitu? Karena hanya maut yang memisahkan kan ceritanya gitu kan ya. Belajar dari salah satu cinta sejati yang katanya tadi Habibie Ainun ya. Salah satu inspirasinya itu Habibie dan Ainun. Oke, jadi dari garis wajah ini saya lihat juga kalau misalnya sedikit melihat, sedikit juga membaca kalau misalnya wanitanya ini sudah parubaya kan ya? Iya, sudah. Ketika duduk di kamarnya mengenang, oh saya mau bertemu dengan sosok suami saya ini sudah dari lama ya. Dengan berbagai bumbu cinta ya, apa sih namanya pertemuan, ada kalanya kita bertengkar segala macam gitu. Ada saatnya bertengkar, ada saatnya manis-manis, ada saatnya salah paham gitu kan. Apalagi anak SMA. Wah. Nanti Pak, ada masuk pengalaman cerita sendiri enggak maksudnya? Pengalaman pasti ada. Dituangkan di dalam cerita garis wajah ini? Iya, garis wajah ini saya ngambil satu pengalaman saya, terus saya nambahkan gimana kalau waktu itu aku melakukan ini. Jadi banyak what if dalam hidup saya gitu. Oke. Tapi bestnya itu dari pengalaman. Semoga Kak Tosi sudah menikah? Belum. Oh belum ya? Oh, semoga nanti menikah benar-benar bertemu dengan cinta sejatinya. Amin. Apa kesimpulannya telah sampaikan ke depan ini? Yang di depan mana? Oke. Nah, untuk ide kreatifnya kan tadi tentang cinta sejati, dari inspirasi juga dari Kang Habibie Ainun, tentang seseorang yang mengenang masa lalunya di mana dia dari kecil bertemu dengan sosok cintanya yang mungkin di pikirannya dia tidak sehidup semati dengan orang tersebut gitu kan. Ya, teman aja lah. Oh, teman aja lah. Ya. Tahu-tahu kok berdiri di pelaminan. Tahu-tahu kok berdiri di pelaminan gitu. Bahasanya gitu ya. Ingin banget gitu. Karena bila ada sedikit mungkin kayak ingin yang ditanyakan ke Kak Fadil gitu terkait dengan tadi yang sudah dibahas. Mungkin dari aku nih, dari kakak sendiri perjalanan nyetak bukunya nih, kan nyetak Indie ya. Perjalanannya gimana sih? Dari menuliskan ini berapa halaman? Boleh tahu? 120 halaman. 120 halaman. Iya. Menulis 120 halaman tidak mudah ya? Tidak mudah karena tidak mudah karena 90 halaman saya nulis tangan. Wah, nulis tangan. Berarti bukunya saya bawa tuh. Oke. Saya bawa. Berarti kalau misalnya sudah sukses ya, ini kan dari indie kan, kemudian dibaca banyak orang gitu kan. Salah satu tulisan tangannya Kak Tosi ini itu salah satu sejarahnya tersendiri. Iya. 20 halaman ditulis tangan. Biasanya kan orang langsung nulis di kita support ya segala macam. Apa namanya? Jiwa dari tulisan saya atau suara tulisan ya biasa dibilangnya itu nggak keluar kalau misalnya lewat word soalnya. Bener. Kadang kalau misalnya kita menulis sesuatu itu kurang kalau misalnya kita tidak tuliskan dalam sebuah teks. Iya. Kalau nulis tangan itu saya bisa nge-tracking apa sih yang aku bahas tadi tuh, kata apa sih yang sudah dipakai gitu loh. Jadi kata-katanya bervariasi. Nggak berulang-ulang. Tangannya bisa ingat gitu, nggak ditulis kan. Iya. Dia juga lebih sinkron gitu sama ujung pena. Iya, itu. Kadang kalanya kita tulis tangan, kita banyak tulis. Ya aku nulis seperti ini kah? Kadang ada kalanya
Iya, karena kalau sudah masuk sesi nulis, saya melupakan diri saya. Saya mengingat the mindset karakter di sini ya, salah satunya ya. Si Tirta ini cowok. Aku Tirta tuh bakal kayak gini kalau melakukan sesuatu. Oke. Habis itu nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Hingga akhirnya terbit buku 120 halaman ini ya. Benar, tepuk tangan buat Kak Fadil. Ini sudah, saya lihat sudah sampai Jakarta juga ya. Ya. Sudah sampai Jakarta juga dijual ini ya, saya lihat. Sampai ke Komifuro. Woi, selamat. Makin banyak yang baca. Ini dari Indil loh ya. Bukan langsung nyetor ke percetakan, tapi inisiatif sendiri mencetak, benar kan? Iya. Inisiatif mencetak dan salah satu bentuk usaha juga ya. Iya. Agar karya kita sendiri, termasuk karya Kak Tosi ini bisa dibaca oleh halayak umum dan kisah manis yang tertuang di dalam sini bisa dirasakan mesem-mesem gitu oleh para pembaca, bener nggak? Betul. Oke, boleh ngasih pesan terakhir Kak? Kalau misalnya ada pesan, mau tentang bukunya boleh, tentang penulisan boleh, ataupun pesan kepada orang yang disukai juga boleh. Lebih ke penulisan sih. Jangan terpaku sama satu cara ya. Semua orang itu punya cara untuk menyampaikan rasanya masing-masing. Kalau saya lewat tulisan pensil. Wah, Nah itu roman banget gitu kan? Menulis dengan pensil kan roman banget gitu. Karena kan orang sekarang kan pasti gadget, HP itu gitu. nggak salah ya Kak ya, nggak salah ya. Iya, nggak salah sih sebenarnya. Cuma apa namanya, dari perjalanan saya mencari style penulisan itu saya sadar kalau nggak cuma lewat satu media itu aja gitu loh. Bisa lewat, kalau saya lewat buku kan, buku tulis, bisa lewat postingan Instagram, bisa lewat TikTok. Itu apa namanya, walaupun format video kayak gitu, ada caranya untuk bisa membuat itu menjadi media penulisan. Kalau mau lihat contohnya, cek Instagram saya. Oke, apa nama Instagramnya? Boleh di-spill? Promosi. Nah, silakan. Ya, bisa cek Instagram saya. Di sini saya buat konten di mana saya menuliskan puisi atau cerita satu lagu. Saya membedah gimana, apa sih feel dari lagu ini, gimana sih cara pembawaannya, apa sih dunia dari lagu ini lewat instrumen-instrumennya, supaya orang-orang bisa ngerti, ini maksudnya gitu loh. Dan orang-orang yang mungkin suka nyanyi bisa tahu dan mengerti interpretasi lagunya kalau misalnya dibawakan di atas panggung. Oke, dari sebuah lagu yang kemudian jadi review, di review, dibedah lah. jadi Ini bedah. maksudnya loh gitu. Baru kemudian menciptakan karya sendiri gitu, perlahan-lahan menulis gitu ya. Iya. Maksudnya seperti Itu saya tulis tangan juga itu. tulis tangan juga, roman banget ya tulis tangan gitu ya. Ya, anu aja sih kayaknya menurut saya karena itu langsung dari pikiran saya, nggak ada jembatan. Bagi saya keyboard itu jembatan. Kalau saya nulis langsung di buku, itu hati yang nulis. Bukan. Ya, kadang juga teralihkan ya kalau misalnya kita di Iya, gadget. kalau sudah pakai laptop, banyak game, banyak sosmed, apalagi sekarang suka game-game gacha. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Kak Tosi yang sudah sharing pada malam hari ini. Dan terakhir, Kak Tosi ini mau request lagu dari salah satu buku, Ya. The Little Prince. Iya, gitu. Turn Around. Kamu pilih lagu ini? Ini lagu dari buku yang saya suka, number one pokoknya. Favorit number one, saya sangat merekomendasi untuk semua orang membaca buku ini. Ini sastra anak. Benar-benar. Ini sastra anak. Dari semua buku yang saya baca, number one favorit saya itu sastra anak. Saya juga nggak ngerti itu, menggeser laskar lagi loh. Iya, karena kepolosan anak-anak itu enak sekali dilihat dan kita juga belajar dari anak-anak secara tidak langsung, benar kan?
Oke, langsung aja kita putarkan lagunya sembari pamit juga. Nanti kita setelah ini ya, karena terakhir adalah Kak Tosih yang berbicara pada malam hari ini. Saya terima kasih buat seluruh panelis atau narasumber yang sudah berkesempatan untuk menceritakan pengalaman penulisannya pada malam hari ini. Makasih. Lagu terkurang buat kamu malam hari ini. Ini Kak. Ya foto. Lagu.